Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, ras, suku, dan adat yang unik di masing-masing daerah. Begitu juga dengan keunikan dan ciri khas di masing-masing daerah, mereka memiliki cara sendiri dalam melestarikan budaya mereka, terlebih khusus perkawinan adat. Dalam konteks kekinian, perkawinan adat sering menghadapi konflik, terutama dalam menghadapi perkawinan silang adat yang mungkin berbeda perspektif dalam masing-masing adat bagi pengantin pria dan wanita. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi aspek persoalan yang paling sering muncul dalam perkawinan silang adat. Yang kedua, menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perkawinan silang adat. Dan yang terakhir, mendokumentasikan upaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dalam melestarikan perkawinan silang adat di Provinsi Sulawesi Utara. Laporan studi lapangan ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa menjadi bahan studi dan juga acuan bagi penelitian lain di luar sana, dan juga menjadi sarana edukasi bagi teman-teman di luar sana yang tertarik akan perkawinan silang adat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 November, hari Rabu di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Dasar teori yang pertama itu ada hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat merupakan hukum adat yang mengatur tentang pernikahan berdasarkan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat tertentu. Yang kedua itu ada nilai pertukaran dan pengikat sosial adat. Masih banyak pernikahan adat yang melibatkan pertukaran pas kawin atau dori. Yang ketiga itu ada dinamika sosial dan kultural. Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang mungkin berbeda dengan nilai adat. Sulawesi Utara merupakan provinsi yang dihuni oleh berbagai etnis utama seperti Minahasa, Sangihe, Talaut, Bolang Mongondo, dan Gorontalo. Masing-masing memiliki proses perkawinan dan sistem adat yang unik, yang merupakan pengejawatahan dari nilai-nilai luhur dan filosofi hidup mereka, seperti Minahasa dengan Tumantu, Sangihe Talaut dengan Mengaha, dan Bolang Mongondo dengan prosesi maupun tumpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif narasumber langsung dari dialog antara narasumber dan pewawancara. Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan Kasubag UPTD Muslim Provinsi Sulawesi Utara di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara ini dirancang khusus untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi dan kebijakan dari pelaku dan penjaga kebudayaan. Data sekunder ini diperoleh dari studi pustaka terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku hukum adat, dokumentasi dinas kebudayaan, serta pembicaraan yang relevan. Selanjutnya kita masuk dalam teknik analisis data. Data dianalisis dengan model Miles dengan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu reduksi data, yaitu meringkas data dari hasil wawancara. Yang kedua yaitu penyajian data, yaitu menyusun data dalam narasi terstruktur. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menentukan pola dan tema untuk membuat kesimpulan. Sulawesi Utara memiliki beberapa adat perkawinan dari suku-suku berbeda, seperti Minahasa, Sangihe Talaut, dan Bolang Mongondo. Minahasa menekankan kebersamaan seluruh komunitas dengan profesi seperti tumanan atau melamar dan peran tunas kawalian, sedangkan Sangihe Talaut memiliki nuansa maritim dengan profesi menghibal yang memakai simbol-simbol laut. Bolang Mongondo dikenal lebih berhierarki dengan profesi modern sebagai musyawarah dan penyerahan antar keluarga. Perbedaan cara, aturan, dan mahar dalam tiap-tiap adat dapat menimbulkan konflik saat terjadi perkawinan silang antar suku. Karena itu, setiap keluarga biasanya perlu memahami dan menyesuaikan adat masing-masing agar proses pernikahan berjalan harmonis. Globalisasi dan dualisme respons. Globalisasi memunculkan 2 respons berbeda terhadap perkawinan adat di Sulawesi Utara. Generasi muda di daerah urban cenderung meninggalkan adat karena dianggap rumit dan mahal. Sedangkan komunitas diaspora di kota besar seperti Jakarta justru menghidupkan kembali tradisi sebagai bentuk identitas dan kebanggaan asal-usul. Untuk menghadapi dualisme ini,
Dinas Kebudayaan menerapkan strategi pelestarian yang proaktif seperti digitalisasi prosesi adat seperti video atau audio, penguatan museum sebagai pusat edukasi budaya, serta penyelenggaraan festival dan workshop tahunan. Upaya ini menjadikan adat sebagai laboratorium hidup yang dapat dialami langsung oleh generasi muda sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu dan kebanggaan terhadap warisan budaya. Berdasarkan hasil studi lapangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat di Sulawesi Utara masih bergantung pada kemampuan cara beradaptasi secara kontekstual. Tantangan utama konflik mas kawin dan biaya direduksi masih menjadi masalah materi terbesar, sehingga dapat diatasi dengan musyawarah adat itu untuk melestarikan atau mengedepankan makna simbolis. Globalisasi menciptakan dualisme, di satu sisi mengikis generasi minat muda di daerah urban dan juga di satu sisi memicu revitalisasi tradisi sebagai simbol penanda identitas komunitas diaspora. Menanggapi hal ini, Dinas Kebudayaan masih beralih pada pendekatan fasilitatif yang memisahkan antara adat inti dengan serta berperan penting sebagai alat atau jembatan dialog untuk melestarikan atau menciptakan lintas kesepakatan lintas budaya generasi